Hai semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Sudah siapkah belajar? Ya, tetap patuhi protokol kesehatan, pergunakan masker dengan baik dan benar, lakukanlah social distancing, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Jangan lupa mengisi presensi link presensi pada Google Classroom. Kemudian kita ke materi di bahan pembersih. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai memahami pemilihan dan penataan bahan pembersih, kemudian melakukan pemilihan dan penataan bahan pembersih. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menentukan pemilihan bahan pembersih secara tepat dan percaya diri, kemudian menyusun penataan bahan pembersih dengan rapi dan percaya diri. Ya, kalian juga menunjukkan pemilihan dan penataan bahan pembersih dengan tepat dan percaya diri. Ya, aspek yang akan dinilai yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan kalian. Ya, materi kita yang sudah kita pelajari sebelumnya yaitu public area section, ya, kemudian peralatan pembersih, dan sekarang kita akan belajar mengenai bahan pembersih. Kira-kira bahan pembersih apa saja yang kalian gunakan sehari-hari di rumah? Baik, silahkan amatilah gambar berikut. Ya, diperhatikan baik-baik gambarnya. Yang pertama itu adalah gambar jendela, kemudian gambar lantai dengan banyak keraknya ya di pojoknya. Kemudian ada gambar bahan pembersih dan juga ada gambar, ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar carry caddy. Kemudian apa saja bahan-bahan yang disusun di carry caddy tersebut ya, gambar carry caddy ini kira-kira apa saja yang disusun di sini? Dalam memilih atau menata bahan pembersih ya, yang pertama kalian harus tahu dulu pengertian dari cleaning supplies. Kemudian yang kedua, kalian harus tahu dulu kegunaan dan fungsi dari cleaning supplies. Ya. Yang ketiga, kalian juga harus tahu pentingnya mempelajari cleaning supplies itu apa. Dan yang terakhir, kalian harus juga mengetahui pentingnya mempelajari dari MSDS ya. Jadi, syarat-syarat bahan pembersih yaitu yang pertama, biodegradable, kemudian solubility, wetting, emulsification, soil suspension, breathability, desinfektan, dan pH cleaner. Kemudian tidak bersifat power fade out. Ya, biodegradable ini maksudnya ramah lingkungan. Solubility gampang dibersihkan. Wetting gampang untuk dibilas kembali. Ya, emulsification jadi pengotornya gampang dipecah-pecah. Ya, soil suspension juga seperti itu, gampang dipecah dan gampang dibersihkan dan tidak menempel kembali kepada namanya peralatan pembersihnya. Ya, rinseability mudah dibilas dan bersifat desinfektan itu maksudnya adalah bebas dari bakteri. Ya, pH cleaner ini kalau pengotornya bersifat asam, maka untuk pH cleanernya biasanya bersifat yang basa atau dilihat dari sifat keasam basaannya. Untuk di pH cleaner yang bersifat asam itu biasanya pH-nya di bawah 7, sedangkan yang bersifat basa itu pH cleanernya di atas 7. Ya, kemudian tidak bersifat fade out atau merusak dari peralatan itu sendiri. Kemudian kita ke petunjuk penggunaan bahan kimia yang aman. Yang pertama, kalian harus membaca label bungkus dari kemasan dan mengikuti petunjuknya. Yang kedua, pastikan bahwa kemasan tidak bocor atau rusak. Ya, kemudian pastikan juga bahwa bahan kimia yang memang digunakan itu tidak tertukar. Gunakan masker, kacamata pelindung, dan sarung tangan bila memang diperlukan. Kemudian, jangan mencampur bahan kimia seenaknya. Ya, abrasif dapat digunakan dengan aman pada stainless steel, ubin, keramik, dan beberapa bahan kaca buatan Cina. Kemudian, jangan gunakan pelapis bahan kimia pada permukaan keramik. Dan juga, gunakan bahan kimia sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan takarannya. Kemudian kita ke klasifikasi bahan pembersih.
Berdasarkan wujud atau bentuknya, ya, ada berbentuk cair atau liquid, contohnya sabun atau deterjen cair. Kemudian ada pasta atau krim, ya, contohnya pasta gigi. Ada yang berbentuk bubuk atau powder, ya, contohnya deterjen dari berbagai merek yang dijual di pasaran. Ada yang berbentuk kristal, contohnya tawas potasium. Kemudian ada yang berbentuk padat atau compact, contohnya sabun dan deterjen batangan. Ya, kemudian ada juga yang berbentuk busa atau foam. Ya, contohnya busa untuk mencukur jenggot dan kumis. Kemudian untuk yang berdasarkan fungsinya, bahan pembersih dapat dibagi menjadi cleaner, desinfektan, sealer atau preventif, deodorize, kemudian di multipurpose, ya. Untuk sealer ini ada dua, yaitu antiseptik dan finisher. Maksudnya di sini adalah sebagai pelapis terakhir, lapisan terakhir dari proses pembersihan itu sendiri. Ya, kemudian kita di pengenalan dasar bahan pembersih. Ya, ada bahan pembersih alami, contohnya air. Ya, ada minyak esensial murni. Kemudian ada biji buah kelor, di mana satu biji buah kelor bisa digunakan untuk 1 liter air. Kemudian ada jus lemon. Ya, jus lemon ini terbukti dapat mengangkat kotoran alami yang bersifat antimikroba. Kita ke bahan pembersih kimia. Ya. Bahan pembersih kimia, yaitu yang pertama itu solvent. Jadi apa itu solvent? Solvent adalah bahan pembersih yang cara kerjanya melarutkan kotoran yang dibersihkan. Contoh dari solvent yaitu air, minyak tanah, bensin, thinner, terpentin, spiritus, dan amoniak. Kemudian ada kelompok sabun dan deterjen. Ya, kelompok sabun itu bahan pembersih yang terbuat dari lemak hewan. Nah, kalau deterjen kebalikannya, ya. Kalau bahan deterjen itu adalah bahan pembersih yang berasal dari lemak tumbuhan. Namun saat ini deterjen merupakan campuran dari beberapa bahan yang mengandung bahan kimia. Ya. Kemudian ada chemical reaction, yaitu bahan pembersih yang dapat menghilangkan kotoran dengan cara merubah sifat dari kotoran tersebut dan biasanya berbentuk cair. Jadi untuk chemical reaction ini tidak boleh digunakan sembarangan, ya, harus sesuai dengan takarannya. Contoh dari bahan pembersih kimia itu ada HCl, ada abrasive powder, ada caustic soda, ada go-getter, ada vinegar, ada glass cleaner. Ya, jadi HCl ini digunakan untuk membersihkan bekas kerak-kerak bersih, ya. Kemudian ada abrasive powder. Ini biasanya digunakan untuk kerak-kerak yang membandel. Ya, kalau caustic soda ini atau soda api digunakan untuk pipa-pipa atau saluran pembuangan yang tersumbat. Untuk go-getter ini, go-getter digunakan di toilet. Ya, ini digunakan di toilet. Kemudian ada glass cleaner. Ya, digunakan untuk membersihkan kaca, dan ada vinegar atau cuka. Biasanya digunakan untuk membersihkan peralatan-peralatan yang ada di dapur. Ya, kemudian ada air freshener untuk memperbaiki untuk deodorize dari suatu ruangan, memperbaiki misalnya ada bau-bau busuk di ruangan. Nah, ini di air freshener ini digunakan untuk mengurangi bau yang tidak sedap tersebut. Kemudian ada bathroom cleaner, digunakan untuk membersihkan bathroom. Ada desinfektan, kemudian Conger dust, kemudian ada floor cleaner, ya, digunakan untuk membersihkan. Floor cleaner ini digunakan untuk membersihkan lantai. Ada furniture polish, digunakan untuk membersihkan furniture yang berasal dari kayu. Kemudian ada metal sign dan ada oxalate of potassium. Kalau oxalate of potassium ini digunakan untuk misalnya ada menghilangkan noda-noda karat, ya, karat-karat pada besi itu. Nah, ini oxalate of potassium digunakan untuk membersihkan. Kemudian ada multi-purpose cleaner. Ya, ini multi-purpose cleaner ini adalah bahan pembersih serbaguna, ya. Kemudian ada alkalite. Jadi untuk atau alkalin biasanya ini digunakan di laundry, digunakan untuk membersihkan, membantu meningkatkan daya bersih dari suatu deterjen. Kemudian ada degreaser. Ya, degreaser ini digunakan untuk menghilangkan lemak-lemak.
kemudian ada dulcimers, ya, ada terpentin, dan ada juga strippers, ya. Nah, ada polis kemudian di kelompok terakhir polis itu berasal dari solvent atau spirit based polis, dan ada yang berasal dari water based polis. Kemudian kita pada penataan bahan pembersih pada kiri-kiri. Penataan bahan pembersih pada kiri-kiri seperti di gambar berikut, ya. Jadi satu sisi untuk bahan pembersih dan satu sisi untuk alat pembersih yang kecil-kecil, ya. Jadi dijelaskan seperti di sini, ya. Yang ini merupakan bahan-bahan pembersih, sedangkan di sini adalah peralatan-peralatan pembersih yang bersifat kecil-kecil. Nah, kemudian silahkan buka dan kerjakan LKPD yang telah dibagikan melalui Google Classroom kalian. Kesimpulan dari yang sudah kita pelajari tadi yaitu yang pertama, cleaning supplies adalah bahan pembersih yang bermanfaat untuk membantu proses pembersihan. Kemudian dilihat dari bahan dasarnya, bahan pembersih berasal dari bahan pembersih alami dan bahan pembersih yang bersifat kimia. Dan yang ketiga, jika dilihat dari cara kerjanya, bahan pembersih dapat dibagi menjadi solvent, sabun dan deterjen, dan yang terakhir chemical reaction dan polish. Bahan pembersih apa yang digunakan saat membersihkan jendela? Nah, kemudian untuk membersihkan lantai koridor yang berdebu, bahan pembersih apa saja yang diperlukan? Materi kita selanjutnya yaitu tentang objek dan jenis pengotor area umum. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.